Nah oke guys, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Hari ini gue mau ganti knalpot baru lagi. Oke. Ini knalpotnya gue ganti baru lagi, gue pakai Shadow sekarang. Ini yang Shadow Poseidon. Cakep kan modelnya, gue seneng modelnya cuk, mewah anjir, ada kayak emblem-emblem gini nih. Poseidon, Poseidon tuh kayak apa sih namanya? Yang di film tuh yang dewa laut gitu, yang bawa garpu raksasa tuh model garpunya tuh, modelnya cakep. Jadi ini Shadow Poseidon yang V2 kalau nggak salah. Ini buat WR155 tapi dua versi. Kalau yang bawah ini versi sebelah kiri tuh. Jadi standarnya versi sebelah kiri. Kalau yang atas ini standar apa? Versi sebelah kanan. Tapi untuk modelnya semua ukurannya dibikin sama. Cuma bedanya ini versi kiri, ini versi kanan. Dan untuk yang gue pasang hari ini, gue pasang kayaknya versi kanan dulu karena gue lagi seneng pakai knalpot WR yang sebelah kanan. Lebih cakep aja gitu, fitmentnya lebih enak dilihat. Oke, nanti gue tes pasang aja yang si silencer kirinya. Karena kalau mau gue bongkar pasang dua kali agak ribet sih, karena gue sendiri kan, gue nge-record sendiri semua. Jadi mungkin nanti gue pasang yang sebelah kiri kanan, sama yang sebelah kirinya gue pasang silencernya aja. Jadi gue gantung silencernya aja. Jadi biar kalian bisa bandingin aja tampilannya kayak gimana, silencer kanan sama kiri. Kalau gue lagi senangnya sekarang pakai yang kanan. Dan untuk paket pembeliannya yang kalian dapatin tuh, kalau untuk yang sebelah kiri kalian dapat knalpot full system sama headernya. Ini kita lihat dulu bagian headernya. Bagian headernya dia ala titanium, jadi dibikin chrome biru kayak gini, cakep kan. Terus ada emblem Shadow di sini, tengahnya di power boomnya dia dua sambungan, jadi langsung nggak tiga sambungan. Nah ini untuk silencernya, jadi jatuh lah, kita ambil yang paling atas. Kalau untuk paket pembeliannya yang sebelah kiri itu kalian dapat knalpot, header, sama ini dapat stiker. Stikernya lumayan banyak nih. Tuh, lumayan bisa ditempel di motor kan. Terus kalian dapat juga nih DB killer. Nanti DB killernya buat dipasang di bagian lubang ininya. Jadi biar kalian kalau misalnya takut ketilang ya kan. Nanti kita coba suaranya kalau pakai DB killer kayak gimana. Jadi untuk paket pembeliannya kalau yang sebelah kiri kalian dapat buku ini apa? Stiker, terus DB killer sama knalpotnya. Kalau untuk yang sebelah kanan itu kalian dapat sama aja, cuma bedanya ada tambahan di bagian bracket. Nah ini nanti bracket yang di bagian mana? Ini nanti di bagian sebelah kanan, di bagian baut jok. Jadi nanti dia turun ke bawah gini buat gantungan silencernya ini. Nanti gua tunjukin lah masangnya gimana. Ini bracketnya, bracket tambahannya. Ya sisanya sama kayak yang sebelah kiri. Dapat stiker juga, terus dapat apa? DB killer juga tuh. DB killernya udah lengkap sama baut, jadi kalian tinggal pasang. Sekarang kita lihat ini model silencernya. Wow, jatuh, sorry. Jadi kalau untuk yang sebelah kanan dia header depannya tuh agak melengkung ke bawah nih. Nah kalau yang sebelah kiri dia nggak terlalu melengkung. Coba kita ambil. Tuh. Agak melengkung juga sih, cuma sedikit. Nah gini lah dia pemasangannya kan. Ini yang sebelah kanan dia agak melengkung bagian depannya. Tuh. Dan ini untuk silencernya. Ini untuk silencernya dia modelnya gini, kayak kotak gitu sih gitu. Untuk tengahnya dia ini powder coating hitam. Terus untuk emblem apa si gantungannya ini ada laser logo kayak lubang gitu, logo Shadow. Dan di ujung silencernya dia di finishing karbon. Ini karbon asli, bukan karbon apa ya dibilangnya, karbon celup gitulah. Ini karbon asli. Kalau untuk diameternya tadi gue lupa, ntar gue lihat dulu diameternya berapa lubang ininya. Kalau ini gue minta untuk spek apa ya, tune up lah, spek tune up, bukan bore up tapi bore up kecil lah. Karena gue rencana mau pasang boring 62 di WR gue. Karena yang boring standar sekarang udah minta ganti, olinya udah tekor, dia udah makan oli. Oke, mau gue ganti, ya udah gue ganti sekalian ke 62. Terus selain itu kalian juga dapat garansi nih. Ada keterangannya di sini, garansi 1 tahun.
Itu garansi kerusakan, tapi bukan kerusakan human apa karena kelalaian pengguna ya. Maksudnya kayak misalnya patah di las-lasan atau gimana, atau misalnya si saringannya di dalam itu patah atau apalah pokoknya kayak gitu, itu bisa digaransi. Jadi nanti kalian tinggal kirim balik ke sana, nanti sama mereka diperbaiki, diservis. Garansinya 1 tahun. Tuh. Udah modelnya cakep, mewah, harganya nggak terlalu mahal. Harganya ya lumayan lah, masuk kantong pelajar. Terus udah dapat garansi lagi tuh. Cakep kan? Jadi untuk suaranya nanti kita tes setelah kepasang. Sekarang kita pasang dulu. Ini gue pasang sekarang yang versi kanannya, karena gue lagi seneng pakai yang kanan. Ini gue bongkar sendiri cok. Kita langsung pasang aja, ntar gue lepas knalpot yang lama. Nah guys, jadi ini udah gue lepas knalpot lamanya. Jadi nanti bracketnya tuh pasang di sini. Cuma sebelum kalian pasang, kalian lubangin dulu nih bodi belakang, bodi bawah nih. Cuma ini udah ada bekas lubang karena gue bekas dari knalpot yang lama. Nanti dia keluarnya gini tuh. Nah, untuk dudukan bautnya terserah kalian mau pakai di tengah, di baut jok, atau di sini. Sebenarnya tergantung lubangnya sih, atau sama nanti nyesuaiin sama si bracket knalpotnya. Kalau gua tadinya pakai di tengah sini, cuma gua mau coba yang di sini. Tapi nah jadi nanti gini dia jadinya, keluar gini kan. Tapi gua pasang dulu knalpotnya, headernya, terus gua kepasin, baru nanti gua pasang ini. Karena biar lebih gampang aja kalau pasangnya posisi kebuka gini. Kadang susahnya tuh pas kita masukin bautnya gini sih. Jadi gua mau coba nanti pasangnya kondisi lepas gini. Nah, jadi gantung dulu ke knalpot, pasang knalpot, baru pasang ke atas ini. Sekarang mau gua pasang dulu headernya ini. Ini untuk knalpotnya udah PNP. Jadi dia hasilnya kayak gini tuh. Dia agak melengkung ke bawah bagian depannya. Sekarang kita pasang dulu ininya, baru nanti gua pasin bagian mal bracketnya. Apa dia harus pakai lubang yang di tengah atau yang di sini? Kalau misalnya gua pakai lubang yang di atas, berarti lubangnya harus gua panjangin ke belakang. Oke, gua pasang dulu. Udaranya baru habis itu kita lanjut lagi. Nah, ini lanjut malah hujan tuh. Nah jadi kayak gini pas sudah kepasang bracketnya. Jadi ini gue ambil baut yang tengah. Kenapa? Karena kalau gue ngambil baut jok nanti bodinya nggak bisa dipasang karena ini. Jadi gue ngambil baut yang tengah nih. Ada lubang tengah kan. Jadi gantungnya gini. Jadi tadi gue pasangnya biar gampang. Gue pasang dulu baut bawahnya, si silencernya ke bracket ini, baru gue pasang baut yang ini biar lebih gampang. Karena kan nanti celahnya di bagian sini sempit kan. Jadi masukin bautnya susah. Jadi mending kayak gitu. Pasang bawah dulu baru pasang atas. Ya namanya juga modifikasi ya kan, dari kiri pindah ke kanan pasti ada aja yang agak susah. Kalau PNP yang nggak mungkin susah kan. Ya maksudnya PNP udah bawaan pabrik sebelah kanan pasti gampang. Jadi gini. Gue seneng anjir tampilannya kalau kanan. Fitmentnya kayak lebih pas gitu, lebih cakep. Nah sekarang udah kepasang bagian bracket. Baru habis itu kita kencengin bagian depan. Karena kalau buat ngepasin bracket, yang depannya ini dipasang tapi jangan dulu dikencangin biar dia bisa bebas kiri kanan. Kalau udah pas bagian belakang baru kita kencangin yang depan. Cuma kalau untuk posisinya kalian bisa nyesuaiin. Kalau misalnya kalian pengen posisinya dia agak ke atas, nempel sama bodi belakang kayak gini nih. Mana? Nah, kalau kalian mau posisinya si silencer ini agak nempel sama bodi atas biar kelihatannya lebih cakep, itu kalian harus ngebuang ini dudukan minyak rem, tabung minyak rem. Ini gua buang biar dia bisa mepet ke atas. Dan minyak remnya gua pindahin ke bawah sini. Cuma ini gua belum bikin bracket, gua lagi mager. Nanti baru gua bikin bracket. Sementara gua ikat dulu pakai kabel tis. Ini selang minyak remnya gua pendekin, terus gua pindahin ke bawah sini tabungnya. Jadi ini ya gua buang. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen ngebuang ini, nggak pengen ngepotong ini, bisa itu nanti posisinya dia agak ke bawah sedikit. Jadi dilubangkan yang di bracketnya ada 3 lubang, 1, 2, 3. Nah kalau misalnya nggak mau motong ini, kalian pakai lubang yang bawah sini, yang paling bawah. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai lubang yang kedua atau sama yang di atas ini, kalian harus ngepotong ini. Karena nanti dia mentok, karena dia kan bentuknya segitiga gini kan, dia mentok. Jadi knalpot nggak bisa naik. Kalau tanpa potong dia posisinya tuh segini lah, turun ke bawah sedikit, segini.
Nah, karena gua pengen fitmentnya dia lebih mepet sama bodi belakang, jadi gua ngebuang ini. Jadi gitu. Nah oke guys, jadi ini dia hasil kepasangnya. Tampilannya kayak gini, knalpot kanan. Fitmentnya pas kalau knalpot kanan cuk. Kenapa gue lebih suka? Kenapa? Karena apa ya, kalau knalpot kanan kalau misalnya posisi kita ke ambil footage dari kanan terus motornya standar ke kiri itu kayak lebih cakep aja gitu. Kalau kiri ini kelihatannya kayak lebih kosong, kayak kosong di sini kan, di sebelah sana ada, kayak gue kayak agak kurang gitu. Nah sekarang kita lihat dulu tampilannya kayak gini. Jadi ini tuh, jadi bagian depannya kayak gini, dia agak apa ya, bentuk U gitu. Terus ini untuk bagian belakangnya, dan bracketnya kayak gini nih. Nanti gua fotoin ada rubahan dikit di bagian bracketnya, jadi dipapas kayak bagian sampingnya biar si baut joknya ini nggak bisa masuk. Nanti gua tunjukin fotonya. Nih, cakep anjir modelnya. Cuma untuk yang bagian kiri belum gue bisa tampilin, paling nanti gua tampilin, gua pasang selincernya aja di sini, tapi bagian hidar depannya nggak gua pasang karena agak susah, harus bongkar lagi semuanya. Jadi nanti gua gantung aja selincer sebelah kirinya. Sekarang kita cobain pakai DB killer. Untuk yang check sound tanpa DB killernya nanti gua tunjukin, ada yang versi HP-nya. Jadi cara pasangnya tuh gini. Ini kan DB killernya, kita pasang tuh ada lubang drat bautnya di sebelah sini. Kita pasang gini, terus masukin bautnya nih. Udah dapat kan bautnya, jatuh kemana lagi cuk, goblok. Iya alamat cuk. Wah ada nih nyangkut di sela jari-jari cuk. Habis ini nanti gue cek sound kunci L nggak masuk gue ya. Kunci L terlalu gede. Harus pakai kunci L kecil ya. Nanti gue cek soundnya sambil jalan juga. Nanti sekalian gue mau ke Indomaret kan. Ini dia kalau pakai DB killer. Jadi gitu suaranya kalau tanpa DB killer. Mau gua kencengin cuma nggak ada kuncil kecil cok. Sekarang kita coba jalan dulu, tes jalan. Nah jadi kira-kira kalau selincer kiri dia kayak gini tampilannya. Kelihatannya kan ya cakep juga sih, cuma kan selera nih kalau kiri kayak gini. Cuma karena gua lagi seneng pakai knalpot kanan, jadi ya gua pakai yang kanan. Kalau kiri jadinya kayak gini tampilannya dari jauh, cakep. Dan ini dari belakang kalau misalnya jadi dua selincer, jadi dua knalpot, anjay dari belakang cakep sih. WR nih kalau pakai dua knalpot dari belakang ganteng. Cuma kalau dari samping kayak kurang gitu, karena si bodinya kecil kan, bodi kecil terus ininya kayak apa ya, mepet gitu. Kalau gua lagi karena gua lagi seneng pakai knalpot kanan, jadi gua pakai yang kanan. Tapi kalau kalian nggak pengen ribet pakai yang kiri, selera sih, kembali ke selera masing-masing mau pakai yang kanan atau kiri. Ini tampilannya kalau yang kiri, nah, cakep tuh. Oke, kita langsung aja cek sound sambil jalan, keburu maghrib. Nah oke, sekarang kita cek sound sambil jalan. Ini gue cuma pakai celana pendek, tuh liatin, celana pendek, nggak pakai sarung tangan, karena niatnya cuma mau ke Indomaret. Jadi gini suaranya, apa ya, dia bawahnya, kalau bawahnya tuh dia adem ngebas. Kalau kita gas santai gini ya, RPM 3000 4000, dia bawahnya adem ngebas.
Tapi kalau misalnya kita buka full, dia langsung keluar suaranya, Cuk. Ini mesin gua standar nih, 58. Kompresinya pun kecil. Kompresinya di bawah standar malahan, karena gua turunin. Kalau standarnya WR kan kompresinya Pertamax berapa, 11 berapa gitu. Punya gua di bawahnya, karena gua ngejarnya Pertalite. Di sini turbo nggak ada soalnya. Kita coba dulu, geber-geber. Ada orang nggak ada kan? Ntar dimarah lagi, Cok. Lupa, knalpotnya kan sebelah kapas, sekarang sebelah kanan, Cok. Tuh dia bawahnya adem, ngebas kan, nggak berisik tuh. Tapi kalau dibuka nih, kalau dibuka dia langsung keluar suaranya. Jadi bawahnya nggak adem, tapi kalau dibuka full langsung, woi, menggelegar. Sekarang kita coba jalan. Enak kan? Roing, 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 anjay. Ntar dipikir orang gila lagi, padahal lagi apa, nyoba knalpot. Woi, suaranya enak parah, Cuk, anjir. Ya. Gak tahu suara angin masuk nggak ini, soalnya gua nggak pakai Google. Nggak, kayaknya aman. Semoga aja. Tuh, motor gua jadi berasa bore up, anjir, suaranya. Padahal piston standar. Apa faktor noken? Soalnya noken asnya gua pakai BRT. Tapi yang tipe S sih, S3 kalau nggak salah. Tuh, kalau gua geber enak suaranya, Cuk, kalau digeber. Enak kan? Gak tahu kedengaran jelas nggak sih kalau di GoPro suaranya. Enak, cuy, suaranya, sumpah, anjir. Motor kayak berasa mesin borap gitu, padahal standar. Bukan apa ya, suara tengah atasnya tuh kayak lepas gitu mesin, jadi tenaga tuh lepas. Padahal bawahnya adem, ngebas, tapi pas dibuka tuh langsung treng. Kayak punya dua suara knalpotnya. Kita ke Indomaret. Sini Indomaret Alfamedia ada, cuma nggak 24 jam. Yang 24 jam mah di sini doang, Indomaret. Bayar Shopee. Soalnya kalau nggak pakai Indomaret dia diskonnya kepotong. Apa nggak dapat diskon? Nah guys, jadi mungkin
segitu untuk video check soundnya. Aduh, di tab pucuk taruh di mana? Jadi karakter suaranya yang kayak gua bilang tadi, dia kayak ada dua suara gitu. Kalau di bagian bawahnya dia agak adem ngebas, tapi pas dibuka putaran tengah sampai atasnya tuh dia langsung lepas suaranya. Jadi untuk tampilannya kayak gini, kelihatan nggak? Poseidon V2. Jadi buat kalian yang mau order knalpotnya, langsung aja ke Instagram Shadow Racing, Shadow X House kalau nggak salah. Sama ada Shopee-nya juga. Enak sih lewat Shopee sih, bisa dapat diskon. Jadi nanti gue taruh link ordernya sama Instagramnya. Oke, sekarang kita balik. Udah mau maghrib, cuk.